Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang fit, semangat untuk belajar. Selamat jumpa kembali dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel dalam pembelajaran tematik tema 6A Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, tentunya kalian sudah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tentang materi-materi yang ada di pembelajaran 1, 2, dan 3. Sekarang kita akan membahas pembelajaran 4. Yang akan kita pelajari adalah menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 2. Menentukan kesimpulan laporan. Sebelum kita lebih lanjut, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar nomor 1, nomor 2, 3, dan 4. Perhatikan baik-baik. Pada gambar nomor berapakah contoh perilaku yang tidak mencerminkan sila Pancasila? Ya, silakan kalian tentukan gambar mana saja yang tidak mencerminkan perilaku Pancasila. Anak-anak sekalian, kita lanjut menjelaskan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia. Menjaga, membudidayakan, dan melestarikan tumbuhan juga berarti turut mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sebagai contoh, pengamalan sila pertama, kita dapat mensyukuri keberadaan tumbuhan dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Selain itu, kita juga bisa bekerja sama menanami kembali lahan yang gundul. Sikap mau bekerja sama merupakan sikap yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Sebab sila ketiga Pancasila mengandung nilai-nilai persatuan yang bermakna meskipun Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa, persatuan harus tetap dijaga dengan tidak membeda-bedakan agar tidak terjadi perpecahan. Nilai yang terkandung pada sila ketiga Pancasila juga menunjukkan adanya upaya persatuan rakyat Indonesia dengan memupuk rasa nasionalisme sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak sekali contoh-contoh yang menunjukkan perilaku sila Pancasila yang ketiga yang bisa kita amalkan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, 1. Memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, serta negara. Bangga menggunakan barang buatan dalam negeri atau cinta produk dalam negeri. 2. Mengembangkan semangat persatuan dalam keragaman. 3. Berteman tanpa melihat suku dan agama. 4. Rela berkorban demi bangsa dan negara. 5. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. 6. Kerjasama dengan suku dan umat agama lain. Tentunya dalam hal kemasyarakatan dan sosial, ya. Tidak dalam agama ataupun dalam hal ibadah. 7. Bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
8. Saling menghormati warga negara yang berbeda suku, agama, dan golongan, sehingga dapat menciptakan persatuan. Nah, itulah beberapa contoh perilaku yang bisa kita terapkan dalam rangka mengamalkan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Anak-anak sekalian, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menentukan kesimpulan laporan. Kalau sebelumnya kalian sudah membuat kesimpulan setelah berdiskusi dan menyampaikan pendapat, kesimpulan juga dapat disampaikan setelah membaca atau mendengarkan suatu teks. Kesimpulan suatu teks umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan bahasa sendiri. Nah, untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, menentukan ide pokok teks. Yang kedua, mencatat kata kunci teks. Yang ketiga, membuat pernyataan yang sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Coba perhatikan tabel berikut ini. Anak-anak sekalian, paragraf pada tabel di atas tadi memiliki beberapa informasi, yaitu 1. Kawasan gunung berapi merupakan tempat yang cocok untuk bertani. 2. Kawasan gunung berapi memiliki udara yang sejuk dan tanah yang subur. 3. Kesuburan tanah di kawasan gunung berapi berasal dari material letusan gunung berapi. Dari ketiga informasi tersebut, informasi yang poin 1 merupakan ide pokok paragraf. Ide pokok tersebut didapat dari kalimat utama yang berada di awal paragraf. Berdasarkan informasi dan ide pokok paragraf tersebut, barulah kesimpulan paragraf dapat dibuat. Kesimpulan dari paragraf tersebut adalah kawasan gunung berapi sangat subur dan cocok untuk bertani. Nah, gitulah kira-kira Pak Nas sampaikan bagaimana kita menentukan kesimpulan sebuah laporan dengan poin-poin yang telah Pak Nas jelaskan tadi. Silakan kalian coba dengan materi yang lain, dengan paragraf yang berbeda, dan simpulkan sendiri bagaimana dan apa yang akan kalian tulis nanti. Sebagai refleksi, Pak Anas ingatkan kembali bahwa sebagai makhluk hidup kita harus selalu saling menjaga antara manusia dengan tumbuhan, antara manusia dengan alam, harus saling bersinergi dalam rangka melestarikan kehidupan kita di dunia ini, di muka bumi. Yang kedua, dalam menyimpulkan sebuah kesimpulan dari paragraf yang ada, gunakan langkah-langkah yang telah disebutkan tadi, ya. Kira-kira begitulah yang dapat Pak Anas sampaikan pada pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Pak Anas selalu berpesan, selalu beribadah kepada Allah, hormati orang tua dan guru, jaga protokol kesehatan kita dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, jaga jarak, dan hindari kerumunan yang tidak penting. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran berikutnya di media Al Faizna Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.